Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 69. Waktu sudah menunjuk pukul 11 malam lebih. Terlihat Kenshin sedang sendiri di ruang kamar inap itu. Beberapa orang yang ada sebelumnya telah keluar di depan teras pintu. Nampaklah Niken, Sirena, Naura dan Dewiq sedang duduk-duduk bersiap akan membuka percakapan. Rena pun bertanya pada Niken, "Nit, maaf ini, sebenarnya kamu mau ngomong apa nih?" Niken menjawab, dengan ekspresi wajah agak ragu. Agak bimbang untuk mengatakannya. Kemudian, ia melihat temannya yang ada di samping kiri. Lalu ia bicara. "Maaf ya Ren, sebenarnya, Rena pun menyela. "Sebenarnya apa sih Nit?" Lukok agak kagok gitu bicaranya. Niken melanjutkan, "Sebenarnya gini Ren, gue ini, serta Naura dan Dewiq." Rena menunggu bicaranya Niken yang sedetik berhenti ini terjeda karena ia diam lagi. Kemudian Niken melanjutkan, "Itu loh Ren, aku mau bilang kalau kita-kita ini." Niken masih saja ragu. Rena menjawab, "Iya maksudnya, kita-kita ini, itu apaan sih Nit? Bingung deh gua, lu bicaranya putus-putus gitu. Kayak orang lagi nervous aja. Yang jelas dong kalau bicara." Naura pun menyahutnya sambil bercanda, minum dulu Nit biar lancar ucapannya." Lalu Niken pun melanjutkan bicaranya itu. Namun, belum sempat ia mengutarakan isi hatinya. Tiba-tiba datang si Iwan temannya Kenshin, yang terbaring, didorong seorang perawat akan masuk kamar yang sama ini. Rena pun segera berdiri, begitupun Naura dan lainnya. Mereka melihat seorang lelaki penuh perban yang ada di tangan, kaki dan sekujur tubuhnya. Namun pria ini masih nampak sadar. Sang perawat yang disertai dokter itu pun bilang, "Mbak sekalian, Mas ini adalah temannya yang dirawat di dalam, yang bersama tadi menjadi korban tabrak lari." Rena melihatnya sambil berkata, "Iya dok." Dan mereka pun masuk kembali ke kamar itu. Ririn, di malam ini sama seperti halnya Kaori. Entah kenapa ia juga merasa susah tidur. Padahal seharian ini, ia sibuk bekerja dan berpikir tentang keuangan perusahaan. Lebih lagi, baru saja ia bicara lewat telepon dengan Anita agak lama. Di tengah itu Anita pun bertanya, "Rin, ini udah waktunya lo. Kalau lu harus punya teman spesial." Tiba-tiba saja ia teringat Kenshin. Hingga ia membayangkan, lagi ngapain nih dia ya? Apa Kenshin tadi kerja seperti biasa ya? Pasti dia nyari nih. Ririn bisa juga merasa dicari. Maklum, hari ini ia memang penuh berada di kantor pusat. Makanya ia tak bertemu temannya itu. Hingga ia pun mengingat, tiba-tiba angannya melayang jauh. Tentang Kenshin di masa lalu, sewaktu mereka menjadi teman sekolah. Seingatnya, Kenshin hanya seorang yang biasa, sederhana, sama juga seperti sekarang. Tak ada perubahan apapun. Namun, hanya satu yang tak pernah ia tahu sampai saat ini, yakni tempat tinggal dan ayah ibunya. Waktu itu Kenshin memang menutup diri. Ia tak bergaul bebas layaknya teman-teman lainnya. Bahkan, Kenshin tak pernah terlihat pacaran dengan teman sekolahnya. Ririn mengingat, iya juga ya, kayaknya ia gak pernah ngedate gitu. Ririn mulai nih, ia berpikir-pikir nih, kayaknya menerka-nerka gitu. Sementara, temannya si Iwan, tempatnya berada bersebelahan dengan Kenshin, yang jaraknya hanya sekitar 3 meter. Tak berapa lama kemudian ia jadi terkejut. Iwan menjadi kaget, karena di sekitarnya saat ini, banyak cewek yang tak ia kenal. "Waduh kok banyak cewek gini ya," ungkap perasaannya. "Gue gak ngerti nih, dari mana asal mereka ini? Atau ini mimpi? Atau gue udah mati nih? Oh my god, cantik-cantik banget mereka itu ya." Iwan pun bicara di hati. Penuh takjub juga emosi. Itu belum ketemu Kaori ataupun Ririn. Lebih lanjut Iwan bicara, dengan berandai-andai di hati. Kemudian ia bilang, 2 bulan dirawat di sini pun, gue betah nih. Siapa yang mereka ini? Bisiknya dalam hati. Rena pun melihat Iwan yang sedang dirawat itu. Begitupun Niken, Naura dan Dewiq. Mereka tersenyum, memandang lelaki yang sedang berbaring dengan penuh perban ini. Iwan yang mendapat senyuman itu, menjadi besar hatinya, seakan melayang tinggi dibuatnya. Ia merasa bahagia sekali. Seakan lupa baru saja ia menjalani operasi. Karena, ternyata, di tengah luka ini, ada permata yang menghibur laranya. Sok puitis banget tuh si Iwan. Pakai main kata-kata pujangga segala. Kemudian, Rena pun beranjak ke Kenshin. Ia masih melihat agak gimana gitu.
Niken pun makin curiga. Si Iwan lebih-lebih. Dengan lirikan sebelah matanya, ia memperhatikan para gadis yang berdiri di sekitar temannya itu. Lalu ia menerka, ah kayaknya cewek itu pasti ada fall in love sama Kenshin nih. Tapi aneh juga kali, Kenshin kan kerjanya cleaning service. Tapi kok punya teman kayak gini ya? Iwan mengira-ngira. Kemudian, si Niken pun bertanya pada Rena. Ren, kamu tadi kan pegang HP-nya Mas ini. Pasti di situ ada nomor telepon keluarganya yang bisa dihubungi. Rena menjawab, jangan dulu Nit, entar aja kita lihat situasinya. Entar, kalau kita kabari sekarang, malah membuat khawatir yang ada di rumah. Kita tunggu aja nih, dia siuman dulu. Baru kita tanya apa perlu menghubungi keluarganya atau tidak. Rupanya alasan Rena ini ada benarnya juga, namun ada kurangnya. Atau, jangan-jangan, dia ingin menunggu sendiri. Seperti halnya Kenshin menunggu dirinya, di waktu kemarin saat dirinya sakit. Entahlah alasannya, pastinya yang tahu itu hanyalah Rena sendiri. Terlihat waktu sudah menginjak jam 12 malam lebih. Niken dan lainnya memutuskan ikut bermalam pula di sini, setelah masing-masing dari mereka meminta izin ke keluarganya. Tak berapa lama kemudian, tepat jam 1 malam, Kenshin pun terbangun. Iwan tertidur, begitupun dengan Naura, Dewi, dan Niken. Mereka bertiga berada di teras depan. Saat Kenshin bangun di malam dini hari itu, barulah ia tahu kalau wanita yang ada di sampingnya ini adalah Rena. Terlihat si Rena pun agak-agak tidur gitu, mungkin kelelahan dia. Setelah melihat Rena, Kenshin pun jadi teringat kejadian bersama Iwan temannya itu, yang sekarang tertidur di sebelah depannya. Kemudian Kenshin bertanya, si Rena ini, dari mana ya dia tahu kalau dirinya ada di sini? Kenshin pun bertanya lagi, ini ada di rumah sakit mana ya? Pandangannya ke arah atas, sedang Rena duduk di kursi. Lalu ia melanjutkan bisikan hatinya, apa ayah tahu kejadian ini ya? Mudahan saja belum tahu, kalau enggak mama jadi khawatir banget nih. Terlebih, kondisi mama masih belum fit. Lebih lanjut lagi Kenshin bicara, mudahan juga Kaori ataupun Ririn enggak mendapat kabar ini. Lalu ia mencari HP-nya. Setelah dirasakan di sakunya tak ada, ia pun mengira, mungkin HP itu terjatuh di tempat kejadian. Beberapa jam kemudian, terlihatlah matahari pagi. Sinarnya masuk ke ruang jendela. Kebetulan pula di samping jendela itu duduklah Kaori. Kaori yang sedang makan pagi, dengan roti daging ala sandwich. Seperti biasa ia menaruh selai di atasnya. Di depannya ada televisi layar LED. Televisi 43 inch yang menempel di dinding. Lalu terdengarlah jurnalis TV itu membawakan acara berita pagi. Entah itu penting ataupun tidak, hal itu tak mengapa, asal ada info yang bisa disiarkan. Kebetulan sang awak media saat itu berada di Jalan Supratman. Lalu ia bertanya pada pemilik warung, yang salah satunya berada di pinggir jalan tersebut. Permisi Pak, selamat pagi. Kami dari TV9. Mau tanya, katanya semalam di sini terjadi kecelakaan antara motor dengan mobil ya? Si pemilik warung yang bernama Pak Hadi itu lantas menjelaskan, kejadian semalam itu tepatnya tabrak lari Mbak. Korbannya 2 orang yang mengendarai motor berboncengan, ditabrak mobil putih. Lalu si wartawan itu bertanya, mobil putihnya seperti apa ya Pak ciri-cirinya? Maksudnya plat nomornya berapa? Apa bapaknya masih ingat? Pak Hadi pun menjawab, maaf kalau plat nomornya saya gak lihat Mbak. Tapi yang pasti, di mobil itu ada tulisan nama. Kalau gak salah namanya, Century. Kaori langsung merasa pernah dengar gitu. Di mana ya pernah baca nama tersebut. Ia pun masih mengingat-ingat. Kemudian mamanya berkata, Kaur entar bilang ke ayahmu ya. Jangan malam-malam pulangnya, karena sore nanti ada tamu. Kaori menjawab, iya ma. Mamanya pun masuk lagi. Lantas terdengar pertanyaan dari seorang wartawan ke pengguna jalan lain, yang memang tempat tinggalnya tak jauh dari tempat itu. Permisi ya mas, katanya. Mas ini yang membantu mengevakuasi para korban tadi malam ya. Kira-kira masnya tahu gak ya, siapa nama yang menjadi korban tabrak lari itu? Seorang pemuda yang diketahui namanya Haryanto itu menjawab, oh itu mbak, kalau menurut identitas KTP-nya. Kalau gak salah, salah satunya bernama Kenshin Kaori. Ketika mendengar nama yang baru disebut itu, seketika roti yang ada di tangannya
yang bersiap akan dimakan. Dilepasnya hingga jatuh ke lantai. Kaori menyebut lagi, Kenshin. Ia pun lantas mengambil gadgetnya. Buru-buru ditelepon nomor Kenshin itu. Tutut, 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 hingga beberapa kali tak ada yang mengangkatnya. Dengan rasa makin khawatir, hal itu diulangnya lagi, hingga berkali-kali. Namun telepon itu tak ada yang merespon. Rupanya, si Rena ini belum juga mengubah HP Kenshin ke setting awal. Kaori makin panik, pikirannya makin khawatir. Setelah mendengar dan melihat sendiri berita itu, buru-buru ia mencari informasi. Dengan cepat-cepat pula ia berangkat, berharap cepat pula bertemu Kenshin di tempat kerja nanti. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode